Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biomedik 2 akan mempresentasikan tema dari kelompok kami, yaitu genetika bagian 1. Kenalkan, nama saya Adelia Davina Andita dengan NIM 200612435335. Saya Helmi Ardias Putra, NIM 200612435337. Nama saya Luki Taufik Hidayat dan NIM saya 200612635333. Nama saya Marta Vena Kusuma Wardani, NIM 200612635329. Nama saya Yolanda Silviana Siahaan, NIM 200612635232. Sebelum masuk ke struktur sel manusia, kita perlu tahu apa itu sel tubuh manusia. Sel tubuh manusia itu merupakan dasar satuan hidup manusia. Setiap sel digabungkan oleh struktur penyokong intersel. Tiap jenis sel secara khusus beradaptasi untuk melakukan fungsi tertentu. Kemudian umur kehidupan sel itu berbeda-beda, seperti leukosit granular. Itu dapat bertahan selama hidup manusia, sedangkan eritrosit hanya dapat hidup selama 14 hari. Kemudian sel mengandung struktur fisik yang sangat terorganisasi. Nah, ini adalah bagian-bagian sel pada manusia atau struktur sel pada manusia. Yang pertama ada nukleus. Nukleus adalah inti sel yang menjadi pusat komando. Jadi jika di manusia itu bisa dikatakan sebagai otaknya. Nukleus ini berfungsi menyimpan DNA pada sel. Nah, di dalam nukleus ada nukleolus. Nah, nukleolus ini berperan membantu sintesis ribosom dan salin serta menyusun RNA ribosom. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria itu seperti apa? Di dalamnya seperti ada garis berbelok-belok, itu namanya matriks ya. Fungsi mitokondria adalah memproduksi ATP atau energi. Nah, glukosa itu masuk ke dalam mitokondria, nanti mitokondria akan memproduksi energi dari glukosa yang masuk tadi. Kemudian selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini kayak bintik-bintik ya, bintik-bintik pada plasma. Nah, itu ribosom itu berfungsi mensintesis protein sesuai instruksi RNA. Jadi kan tadi nukleus itu berfungsi mensintesis ribosom dan salin serta menyusun RNA ribosom. Jadi ribosom ini menerima instruksi dari nukleolus tadi untuk memproduksi protein. Kemudian selanjutnya ada membran plasma membran. Nah, ini berfungsi sebagai pelindung sel. Jadi jika ada misal sel hewan dan sel tumbuhan, itu perbedaannya adalah jika di sel hewan itu ada membran plasmanya, sedangkan di tumbuhan tidak. Kemudian selanjutnya ada roof endoplasmic reticulum, itu retikulum endoplasma kasar ya. Nah, itu berfungsi memproduksi protein. Jadi RE kasar ini berfungsi sebagai tempatnya memproduksi protein dalam sel. Kemudian ada RE halus. RE halus ini berfungsi memproduksi lemak atau lipid. Kemudian selanjutnya ada Golgi apparatus. Itu aparatus Golgi atau bisa disebut badan Golgi. Badan Golgi ini
tempatnya mengolah atau memodifikasi protein. Jadi kan tadi di RE kasar itu tempatnya memproduksi protein kan. Nah itu setelah memproduksi protein nanti ditransfer ke badan Golgi ini. Nah badan Golgi ini nanti diolah dan dimodifikasi. Selain itu, badan Golgi ini juga berfungsi melepas sekresi pada permukaan sel. Kemudian yang selanjutnya ada lisosom. Nah, lisosom ini yaitu kayak ada lubang-lubangnya ya sesuai pada gambar. Nah, lisosom ini seperti pusat daur ulang sel. Jadi lisosom ini bertugas memilah komponen-komponen yang sekiranya dibutuhkan dalam sel atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada centrioles atau centriole. Centriole ini bertugas dalam pembelahan sel, melakukan pembelahan sel. Selain itu juga berperan sebagai pergerakan kromosom dan sel. Kemudian ada mikrofili. Nah, mikrofili ini kayak benang gitu ya, benang-benang itu. Nah, itu berfungsi memperluas permukaan saat terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, kemudian selanjutnya ada sitoplasma. Nah, itu tempat reaksi metabolisme sel. Kemudian selanjutnya itu ada vakuoles. Vakuola itu berperan untuk menyimpan cadangan makanan pada sel. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nukleus atau inti sel. Nukleus adalah bagian dari sel yang menampung materi genetik seperti DNA dan RNA. Bagian ini merupakan bagian terpenting karena berfungsi sebagai yang pertama mengendalikan seluruh kegiatan sel, yang kedua mengeluarkan RNA dan subunit ribosom, yang ketiga mengatur pembelahan sel, yang keempat membawa informasi genetik. Nukleus atau inti sel ini memiliki ukuran 10-20 nanometer dengan bentuk bulat, oval, lonjong, atau gepeng. Jadi ada beberapa nukleus yang mengalami penumpukan bahan-bahan pada sitoplasma sehingga menyebabkan bentuknya jadi gepeng. Tetapi jika bahan-bahan itu bisa dikeluarkan, maka nukleus akan kembali lagi berbentuk bulat seperti semula. Umumnya, satu sel memiliki satu nukleus, tetapi ada pengecualian. Ada beberapa sel yang tidak memiliki nukleus, contohnya sel darah merah eritrosit pada manusia, sel darah merah pada hewan mamalia. Lalu ada juga yang memiliki dua nukleus, contohnya adalah paramecium dan sebagian besar jenis jamur. Lalu ada juga yang memiliki banyak nukleus, contohnya itu ada pada sel otot rangka. Jika nukleus dalam sel itu dirusak, maka sel tersebut tidak dapat melanjutkan perkembangannya dan lama-kelamaan akan mati. Sebagai contoh, jika inti sel pada amuba diambil, maka amuba akan bisa bertahan hidup selama beberapa hari tanpa makan dan tanpa membelah diri, sehingga lama-kelamaan amuba akan mati. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagian-bagian apa saja yang ada di inti sel. Jadi yang pertama itu ada membran inti atau bisa disebut dengan karioteka. Membran inti adalah bagian terluar dari inti sel. Bagian ini memiliki dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Di antara lapisan luar dan lapisan dalam terdapat sekat atau ruang kosong yang disebut dengan perinukleus. Membran inti ini memiliki ketebalan 3 kali lebih tebal daripada membran sel. Lalu di permukaan membran inti itu ada pori-pori. Pori-pori ini digunakan untuk tempat keluar masuknya bahan-bahan atau zat-zat ke dalam maupun dari nukleus. Pori-pori nukleus sendiri memiliki 4 subunit. Yang pertama ada subunit ring yang berfungsi untuk membentuk permukaan nuklear yang berada di dekat nukleoplasma, dan
sitolistik yang berdekatan dengan sitoplasma dari kompleks porinukleus. Yang kedua ada subunit anular yang berfungsi untuk membentuk spok yang menuju ke arah tengah-tengah pori-pori nukleus. Yang ketiga ada subunit lumenal. Subunit lumenal itu mengandung protein transmembran yang berfungsi untuk melekatkan kompleks porinukleus pada membran nukleus. Yang keempat ada subunit kolom yang berfungsi untuk membentuk dinding pori-pori nukleus. Selanjutnya, bagian kedua ada nukleoplasma atau cairan yang berada di dalam nukleus yang bersifat kental dan transparan. Nukleoplasma itu mengandung granula, nukleoprotein, benang kromatin, dan senyawa kimia kompleks. Benang kromatin itu berfungsi untuk menyimpan informasi kehidupan. Jadi, saat proses pembelahan sel, benang kromatin akan memendek dan menebal serta mudah menyerap zat warna dan membentuk kromosom yang mengalami kondensasi. Benang kromatin sendiri terdiri dari DNA dan protein. Selanjutnya, bagian ketiga ada anak inti atau nukleolus. Nukleolus itu tempatnya terjadi sintesis berbagai macam molekul rRNA yang digunakan untuk aktivitas sintesis protein dan pembentukan ribosom. Ribosom sendiri itu berfungsi untuk menyintesis protein. Jadi bagi sel-sel yang sering bersintesis protein, maka nukleolusnya akan lebih besar. Nukleolus juga tersusun atas enzim, DNA, fosfoprotein, dan ortosfosfat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kromosom. Kromosom adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Kromosom memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk memastikan DNA terpisah dalam porsi yang sama pada setiap pembelahan sel dan untuk menjaga integritas dan ketepatan replikasi gen pada setiap siklus sel. Struktur kromosom yang pertama yaitu ada sentromer. Nama lainnya yaitu kinetokor. Sentromer atau kinetokor merupakan bagian pusat dari kromosom, di mana fungsinya adalah penghubung antara kromonema yang satu dengan lainnya, dan sebagai tempat melekatnya benang spindel saat pembelahan inti, serta berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan. Selanjutnya yaitu ada lengan kromosom. Jadi kromosom mempunyai lengan sebelah kanan, kiri, atas, dan bawah. Jika ada. Nah, di dalam lengan kromosom inilah terdapat bagian-bagian yang masih banyak lagi. Kita mulai dari yang paling atas. Namanya satelit. Satelit merupakan struktur tambahan atau struktur modifikasi dari suatu ujung kromosom, di mana setiap kromosom belum tentu memiliki yang namanya suatu struktur bernama satelit ini. Jadi dia seperti modifikasi tambahan saja atau struktur tambahan di bagian ujung kromosom, tetapi belum tentu semua kromosom memiliki struktur satelit. Nah, ujung kromosom ini namanya adalah telomer yang berfungsi untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan lainnya. Sebelum kita masuk ke bagian yang lebih dalam, kita akan membahas ini yang bentuknya bintik-bintik. Itu namanya adalah matriks. Matriks merupakan cairan sel. Jadi dia berupa sitoplasma, jenis endoplasma yang sifatnya melindungi kromonema. Kromonema merupakan kromatid yang mengalami penebalan. Selanjutnya di dalam kromonema terdapat butiran-butiran. Ada yang berbentuk besar dan ada yang berbentuk kecil. Butiran yang besar disebut dengan kromomer, sedangkan yang kecil disebut dengan kromiol. Kromonema berbentuk seperti kumparan. Nah, di dalam kumparan terdapat kromomer. Di dalam kromomer terdapat lokus. Apa itu lokus? Lokus merupakan tempatnya gen. Selanjutnya kita masuk ke struktur DNA. Pada gambar C merupakan susunan dari nukleotida ya saling sambung menyambung. Nah, di sini ada
D-adenosin monofosfat, D-sitosin monofosfat, dan lainnya. Mereka ini saling sambung-menyambung membentuk utas atau tali yang tidak bercabang. Nah, inilah yang disebut dengan DNA. Jadi, DNA tersusun dari nukleotida-nukleotida yang saling sambung-menyambung. Oleh karena itu, dikatakan bahwa DNA merupakan materi genetik bagi hampir semua organisme, baik uniseluler maupun multiseluler, pasti memiliki DNA. Struktur DNA ini sebenarnya sangat panjang, tetapi yang di sini ini hanyalah contoh saja. Nah, sebenarnya DNA ini saling sambung-menyambung sampai membentuk tali yang sangat panjang dan dia merupakan polimer yang tidak bercabang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada satu utas DNA yang bentuknya panjang tidak bercabang seperti pita. Unit monomernya ini terdiri dari 4 jenis deoksiribonukleosida monofosfat. Karena ia berasal dari gula deoksiribosa, nah maka jenisnya adalah deoksiribonukleosida, dan karena ada satu fosfat yang menempel maka dikatakan deoksiribomonofosfat. Jadi ada 4 penyusun atau monomer-monomer dari DNA, yaitu ada DAMP atau deoksiadenosin monofosfat, DCMP atau deoksisitidin monofosfat, DTMP atau deoksitimidin monofosfat, dan DGMP atau deoksiguanosin monofosfat. Semuanya merupakan monomer-monomer penyusun DNA. Jadi memang ada 4 jenis basa yang saling berpasangan di bagian dalam dari DNA, yaitu ada basa adenin, timin, guanin, dan sitosin. Dan sebaliknya, mereka berpasang-pasangan A dengan T, G dengan C, atau T dengan A, C dengan G, seperti itu. Unit-unit monomer antara yang satu dengan yang lainnya diikat dengan ikatan ester yang menghubungkan 3 hidroksil atau atom C ketiga dari salah satu nukleotida ke atom C ke-5 fosfat dari nukleotida yang berikutnya. Dari atom C ketiga berhubungan dengan fosfat pada atom C ke-5 di nukleosida yang berikutnya. Jadi ada ikatan ester yang menghubungkan antara satu nukleosida dengan satu nukleotida yang lain yang ada dalam DNA. Polimer yang dihasilkan ini akan membentuk suatu tulang punggung yang merupakan perulangan atau selang-seling di antara gugus gula dengan gugus fosfat. Bagian luar DNA adalah susunan gula fosfat, sebagai tulang punggung, sedangkan bagian dalam dari DNA adalah hubungan antara dua pasang basa, adenin dengan timin, sitosin dengan guanin, atau sebaliknya. Di struktur DNA, setiap rantai DNA memiliki polaritas. Polaritas yaitu arah panah yang dari 5 ke 3 ada dari 3 ke 5. Kenapa ada dua arah yang berbeda? Karena ini dilihat dari atom C yang terdekat dari ujung polimer. Kalau susunan yang dari 5 ke 3 berarti atom C yang terdekat dari ujung polimer adalah atom C ke-5 dari unit deoksiribosa, sedangkan deoksiribosa yang terakhir atom C yang paling dekat dengan atom C ketiga. Sehingga disebut polaritas ini adalah kualitas dari 5 ke 3. Sedangkan yang ada pada
Sedangkan yang ada pada nukleosida yang sebaliknya, ia akan berkebalikan ya, yang terdekat dari deoksiribosa adalah atom C nomor 3 yang menempel pada OH. Nah, sedangkan yang bagian paling terakhir yang terdekat menempel dengan deoksiribosanya adalah atom C nomor 5, yaitu fosfat, sehingga dikatakan arahnya dari 3 ke 5, atau kalau kita balik lagi 5 ke 3. Jadi memang arah atau polarisasi itu akan selalu berkebalikan antara satu sisi DNA dengan sisi DNA yang lain. Nah, pada pusat heliksnya adalah pasangan-pasangan basa akan selalu berpasangan A dengan T, Q dengan C, atau sebaliknya. Setiap satu putaran heliks kira-kira ada 10 pasang basa. Kemudian, jika teman-teman lihat di struktur DNA hasil pengamatan sinar X oleh Watson and Crick, DNA itu berutas rangkap, jadi bukan satu pita, tapi dia berpilin dengan 2 pita atau 2 polimer, atau 2 pita yang sifatnya kontinu atau berkelanjutan panjang dan saling membelit dalam heliks ganda atau biasa disebut dengan double helix. Di mana gula fosfat yang ada di luar ini yang warna biru, sedangkan di bagian dalamnya adalah pasangan-pasangan basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kromosom berdasarkan letak sentromer. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan kromosom itu apa. Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik atau organisme. Macam-macam kromosom berdasarkan letak sentromer. Seperti mata sentrik, sentromer terdapat berada di tengah-tengah kromatid dan membaginya sama panjang, bentuk seperti huruf V. Akrosentrik, sentromer terletak di ujung kromatid dan menyebabkan suatu kromatid memiliki lengan kromosom lebih panjang dari yang lain, bentuk seperti huruf J. Ada juga sumetasentrik, sentromer ini tidak tepat di tengah-tengah kromatid dan tidak membaginya sama panjang, bentuk kromosom seperti huruf L. Ada juga telosentrik, sentromer terletak di ujung kromatid sehingga hanya ada suatu kromatid, bentuk kromosom telosentrik seperti huruf I. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kromosom berdasarkan fungsinya. Autosom kromosom tubuh adalah kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Autosom ini mempunyai bentuk pasangan antara jantan dengan betina dan memiliki jumlah N-1 atau 2-2. Dengan sifatnya diploid, autosom biasanya disimbolkan dengan huruf A. Ada juga gonosom, kromosom seks. Gonosom adalah yang dapat menentukan jenis kelamin. Gonosom ini mempunyai bentuk pasangan tidak sama antara jantan dengan betina, berupa kromosom seks X yang panjang bisa disebut haploid, dan kromosom seks Y bisa disebut haploid juga yang lebih pendek. Jumlahnya hanya sepasang. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan istilah pada genetika. Yang pertama yaitu kromosom haploid. Kromosom haploid adalah sel dengan isi satu set kromosom saja yang ada pada sel. Jenis sel ini sering ada pada sel alga, tawon, semut, dan juga berada pada lebah jantan. Sel ini tidak sama dengan sel monoploid karena jumlah monoploid tersebut mengacu jumlah kromosom yang unik pada sel biologis. Yang kedua yaitu kromosom diploid. Kromosom diploid adalah sel individu yang memiliki sel dengan 2 set genom. Setiap genom dalam sel berpasangan dengan homolog berdasarkan ukuran panjang kromosom. Sel-sel gamet haploid melebur sehingga kromosom-kromosom bercampur dalam satu sel membentuk sel diploid. Yang selanjutnya ada alel atau alela.
Alel merupakan bentuk alternatif dari gen pada suatu lokus. Alel terbentuk karena adanya variasi pada urutan basa nitrogen akibat peristiwa mutasi. Istilah ini muncul akibat penggunaan alel morph oleh William Bateson pada buku karangannya Mendel's Principles of Heredity. Yang kedua ada gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme yang hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang melekat atau berada di suatu protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Dan yang terakhir ada lokus. Lokus merupakan letak suatu gen pada suatu berkas kromosom. Karena kromosom berbentuk berkas panjang, ia dapat dianalogikan sebagai suatu kalung. Lokus dapat dianggap sebagai satu posisi manik-manik pada kalung tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan DNA dan RNA yang pertama dilihat berdasarkan bentuknya. DNA memiliki rantai panjang ganda dan berpilin atau double helix, sedangkan RNA memiliki rantai pendek tunggal dan tidak berpilin. Yang kedua dilihat berdasarkan fungsinya. DNA berfungsi untuk mengendalikan faktor keturunan dan sebagai materi genetik atau beban baku untuk sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi untuk mengendalikan sintesis protein. Yang selanjutnya, perbedaannya dilihat berdasarkan letaknya. DNA berada dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA berada dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Yang selanjutnya dilihat berdasarkan komponen gula. DNA memiliki komponen gula deoksiribosa, sedangkan RNA memiliki komponen gula ribosa. Yang selanjutnya dilihat berdasarkan ukurannya. DNA ukurannya panjang, sedangkan RNA memiliki ukuran yang pendek. Yang selanjutnya dilihat berdasarkan jenis basa nitrogen. DNA memiliki jenis basa nitrogen purin atau adenin dan guanin, gugus fosfat, dan pirimidin atau sitosin dan timin. Sedangkan RNA memiliki jenis basa nitrogen purin atau adenin dan guanin, dan pirimidin atau sitokin dan pirasid. Yang selanjutnya dilihat berdasarkan kadar. DNA memiliki kadar tetap, tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA memiliki kadar berubah-ubah sesuai dengan jumlah sintesis protein yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu dilihat berdasarkan keberadaannya. DNA keberadaannya permanen, sedangkan RNA keberadaannya periode pendek karena RNA sangat mudah terurai. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami sampai akhir. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.